Baik teman-teman, tadi kita sudah mempelajari, bagaimana pengapian konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu pengapian secara elektronik. Pada prinsip dasarnya sih pengapian elektronik hampir sama dengan konvensional. Bedanya, sini pemutusan daripada kontak poin arus ke koilnya itu diputus secara elektronik melalui daripada, igniter ya, dikontrol oleh ECU. Nah, di sini untuk pengapian elektronik itu juga, terbagi ada yang menggunakan, masih ada yang menggunakan distributor, ada yang menggunakan disk atau distributor, ignition, less ya, tanpa distributor. Jadi kalau contohnya, yang masih menggunakan distributor itu di mobil-mobil, Corolla yang masih lama ya, Grid itu masih menggunakan, sudah elektronik tapi saya masih menggunakan distributor. Tapi umumnya sekarang sudah menggunakan, tanpa distributor, jadi direct, langsung seperti menggunakan disk ya. Jadi dia distributor, ignitionless ya, tanpa distributor. Nah di saya sini, ini ada, contoh di mobil Innova ya, sudah menggunakan, tanpa distributor. Jadi pengapian langsung, coil juga terdapat langsung di tiap-tiap, busi atau tiap silinder. Jadi dan terdapat juga sini igniternya ya. Saya akan buka dulu bentar ya. Nah, saya akan tunjukkan. Jadi pengapian tipe disk yang elektronik ya. Jadi dia direct ignition system ya, tanpa, distributor less ya, tanpa distributor. Di mana untuk koilnya sudah terdapat pada masing-masing, busi ya atau silinder. Ini saya tunjukkan koilnya. Nah, di koil ini terdapat di atas sudah terdapat sini igniter yang berfungsi sebagai untuk pemutus arus yang di konvensional menggunakan platina ya, platina. Di sini dapat igniternya. Nah, disinilah igniternya dikontrol oleh namanya nanti ECU. Jadi ECU mengontrol kejadian igniter ini, supaya kapan dia memutus arus supaya, koil menghasilkan tegangan tinggi ya. Nah, ECU atau ECM itu mengontrol pemutusan arusnya berdasarkan dari sensor-sensor, ada sensor crankshaft ya, camshaft ya, camshaft dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan sensor itulah dia akan memutuskan arus. Kita lihat di sini ada 4 konektor ya, ada 4 konektor di dalamnya. Yaitu sini, teman-teman bisa lihat sini ada 4 konektor, ada kabel. Ada pertama ada, kabel untuk tegangan positif ya, tegangan positif. Itu yang kedua ada IGT-nya. Ada IGT. IGT adalah signal daripada, ECM atau komputer untuk memutuskan arus ya. Yang kedua ada IGF. IGF adalah sebagai sinyal konfirmasi ke ECU bahwa pengapian, terjadi pada koil tersebut. Dan selanjutnya ada massa ya, massa sebagai koil massanya. Nah, ini, bagaimana, konstruksi daripada sistem pengapian elektronik. Nah, bedanya teman-teman, pada pengapian konvensional, koilnya bisa kita periksa kita ukur dengan menggunakan multimeter, menggunakan ohmmeter ya. Tapi pada pengapian yang sudah elektronik, yang koilnya sudah menyatu dengan igniternya, koil tidak kita bisa ukur. Jadi kita memastikan, bagaimana kita memastikan koilnya bagus atau tidak bagus, kita hanya memeriksa arus yang masuk ya. Pastikan ada arus tegangan positif masuk, dan pastikan masanya ada masanya. Yang kedua, kita mesti mengecek signal IGT yang dikirim oleh, komputer ya atau ECU-nya. Nah, untuk pengecekan signal IGT-nya kita biasanya menggunakan osiloskop ya, osiloskop. Yang kedua, setelah ada sinyal IGT, kita pastikan juga bahwa sinyal IGF-nya juga keluar. Itu sinyal konfirmasi. Karena kalau sinyal IGF-nya tidak, keluar, maka juga ECU akan memutuskan sinyal IGT dan pengapian juga akan gagal ya. Nah, oke teman-teman, sebagai penjelasan untuk, pengapian elektronik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu bagaimana kita memeriksa sinyal IGT pada sistem pengapian elektronik. Baik teman-teman, untuk pemeriksaan pada sistem pengapian elektronik kita bisa memeriksa, arus yang masuk ke koilnya dan juga mengecek adakah massa yang masuk ya. Pertama kita cek arus yang masuk dulu. Kita menggunakan multimeter ya, kita setting di voltmeternya ya. Kita testing, kita cek apakah ada arus masuk ke koilnya di sini ya.
ya. Kita bisa lihat sini teman-teman, ternyata ada arusnya masuk sebesar 14 volt ya, 14,2 volt yang masuk. Nah, kita kan setelah pastikan ada arus masuk, kita pengecekan masanya. Apakah masanya ada? Kita bisa hubungkan di sini. Pertama di pin nomor satunya sini positifnya, dan kita masanya tembus sini ya. Kita cek masanya. Ya, ternyata juga ada masa yang masuk di sini. Kita hubungkan positif negatifnya, ada 14,2 volt juga ya. Berarti masanya ada masuk ke koilnya. Setelah kita pastikan ada masa dan tegangnya masuk, baru kita pengecekan signal daripada IGT-nya. Apakah sinyal IGT-nya itu ada atau tidak. Nah, pengecekan dari sinyal IGT-nya itu yang dikirim oleh ECU untuk sebagai pemutus atau sebagai untuk pemutus daripada arusnya masuk ke koilnya. Itu kita menggunakan osiloskop ya, itu teman-teman. Nanti untuk bagaimana cara penggunaan osiloskop, teman-teman bisa lihat di tutorial bagaimana penggunaan osiloskop yang ada di video-video kita ya. Kita jelas ini. Nah, pertama di sini saya akan jelaskan. Ini kabel osiloskopnya ya. Untuk channel satunya ya, saya jelaskan di sini. Ini ada pada garisnya, lainnya. Nah, pertama kita hubungi ke masa. Untuk channelnya kita akan coba hubungkan ke pada koilnya ya, ke kabel dari koilnya. Dan coba. Oke, nah kita lihat sini. Sini terbaca signal daripada signal IGT-nya. Nah, teman-teman bisa setting di sini untuk kerapatannya di sini. Kita lihat di sini bisa di sini coba ya. Kita bisa atur sekitar 200 ya. Ini udah bisa ideal 200 milisecond ya. Dan kepadatannya sini 200 daripada tinggi signalnya kita setting di sini, bisa kita atur ya. Kita atur di 200 ya. 200. Nah, ini sudah kita lihat. Nah, ini sinyalnya ada. Kalau teman-teman mau hold, bisa di hold di sini, sinyalnya bisa di hold, ditahan ya. Di sini. Nah, ini hold menunjukkan sinyalnya ada. Nah, ini menunjukkan bahwa IGT yang dikirim oleh ECU ke koil itu ada. Nah, kalau ini ada, harusnya pengapian terjadi. Jika pengapian tidak terjadi, maka kita harus mengganti koil. Ya, itu teman-teman bagaimana kita pengecekan pada pengapian elektronik dengan mengecekkan arus yang masuk dan sinyal IGT. Nah, khusus untuk mobil ini mobil Avanza tidak ada menggunakan sinyal IGF ya, karena tidak semua mobil menggunakan IGF, hanya beberapa mobil. Teman-teman saya lihat di sini karena sinyalnya cuma ada 3 kabel. Kalau yang ada IGF dia 4 kabel ya, ini cuma 3 kabel. Itu aja mungkin penjelasan saya dan teman-teman tentang bagaimana melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian elektronik. Teman-teman, demikian tadi penjelasan saya bagaimana kita melakukan mempelajari, memahami prinsip kerja daripada pengapian konvensional dan juga pengapian elektronik, dan juga bagaimana melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian konvensional dan juga pada pengapian elektronik. Jadi semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih atas menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk agar tidak tertinggal dengan video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi dengan video kami selanjutnya. See you.